Doa bersama 4 Januari dalam tema Hidup Kudus. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, Ibrani 12 ayat 14, dan Matius 15 ayat 18 sampai 20. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, terangi hati kami dengan sabda-Mu. Beri kami kemampuan mengerti dan mendengar suara-Mu, sehingga kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hidup kudus merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan Kristen. Kekristenan sejati tidak dapat dipisahkan dari kekudusan, karena itulah yang menjadi tujuan karya Yesus di atas kayu salib, yaitu agar manusia memperoleh pengampunan atas seluruh dosanya sehingga menjadi kudus dan layak masuk dalam hadirat Allah. Namun seringkali kita menemukan orang-orang Kristen yang masih kurang memperhatikan kehidupan yang kudus ini. Cara hidup mereka tidak jauh berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang seringkali masih berkompromi dengan cara hidup lama yang cemar. Setelah kita mengalami penebusan dan dikuduskan dalam Kristus Yesus sebagai anugerah Allah, setelah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita wajib untuk hidup dalam kekudusan setiap saat. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah milik Kristus penuhnya. Maka setiap kita yang adalah milik Kristus wajib untuk hidup kudus sama seperti Yesus Kristus yang mempunyai hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Betapa pentingnya kekudusan ini bagi kita orang percaya, sehingga Alkitab mengatakan bahwa tanpa kekudusan maka seseorang tidak akan pernah melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kekudusan adalah syarat untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dalam sorga. Hal ini berarti sebagai orang Kristen kita harus berjuang seumur hidup untuk hidup kudus. Yesus mengajarkan bahwa hidup kudus lahir dari hati yang kudus dan suci. Lihat perbandingan dengan Matius 15 ayat 18 sampai 20. Agar kita dapat hidup kudus dalam semua aspek, maka hati kita wajib kudus atau suci. Oleh karena itu, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus akan menentukan apakah hati kita akan disucikan setiap hari atau tidak. Jika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Ia akan menguduskan hati kita setiap hari, sehingga hal-hal yang kudus akan lahir dari kehidupan kita. Hambanya GU. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa, pokok-pokok doa yang harus kita doakan pada hari ini. Mencakup kita mendoakan wilayah-wilayah yang ada di Papua. Ketua GKII Sinode Wilayah Papua 1 dengan Ketua Bapak Petrus Done, Papua 2 dengan Ketua Bapak Pendeta Niko Waker, belum mengadakan konwil. Kita berdoa juga untuk wilayah Papua 3, Pendeta Yoyakim Mote, dan GKII Wilayah Papua 4 dengan Ketua Pendeta Tibek Cikwa juga belum mengadakan konwil. Kita berdoa untuk masalah kemanusiaan di Papua dan konflik yang dihadapi di sana, kiranya Tuhan akan menolong. Kita juga berdoa untuk beberapa kabupaten dan provinsi di Papua Barat, di mana GKII masih minim yang perlu menjangkau suku-suku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyerahkan pelayanan-Mu di wilayah Papua. Baik wilayah Papua 1, wilayah Papua 2, wilayah Papua 3, wilayah Papua 4. Dengan masing-masing hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Done, Bapak Pendeta Niko Waker, Bapak Pendeta Yoyakim Mote, dan Bapak Pendeta Tibek. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, konwil yang belum sempat dilaksanakan di Papua 2 dan di Papua 4, kiranya Tuhan akan membuka jalan, sehingga semuanya akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk
masalah-masalah yang muncul di Papua, masalah kemanusiaan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong usaha-usaha yang dilakukan. Engkau memberikan keamanan di wilayah kami di Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Baik di Timika, Nabire, Wamena, Jayapura, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sejahtera dari Kristus menaungi saudara kami di sana. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, di mana kehadiran Gereja Kemah Injil Indonesia masih sangat minim dan masih sangat perlu dijangkau suku-suku yang ada di tempat ini, baik juga saudara-saudara kami yang bertransmigrasi. Tuhan, kami serahkan doa ini dengan sehati bersama saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.